Halo Win, udah dengar kabar baru belum? Kabar apaan? Ini nih, sekarang kalau lu mau berbisnis, bisa loh berbisnis tanpa modal. Dan untungnya itu bisa sampai jutaan. Serius loh. Serius, lu tinggal daftar, dijamin tanpa perlu ribet-ribet, lu udah bisa dapat untung. Oke, mungkin ini percakapan yang sering lu temukan di sosmed atau ketika lu ketemu sama teman-teman lu, di mana teman-teman lu itu seperti menemukan sebuah solusi atas masalah finansial mereka, di mana mereka menemukan sebuah bisnis tanpa modal. Well, kalau lu tanya gue, apakah mungkin bisnis itu tanpa modal? Menurut gue sih enggak. Kenapa bisa enggak? Bakal gue bahas dalam podcast episode kali ini. By the way, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-14. Gimana openingnya? Aduh, gue rada lagi nyoba-nyoba sih, biar agak kelihatan gak membosankan ya. Gue juga dengerin podcast gue mikir, kok ngebosenin banget, gila, kok garing ya bercandaan gue, ya ampun, aduh. Belum lagi suara gue lagi agak parau ya sekarang, kayaknya kalau gue bercanda juga agak-agak aneh. Well, balik lagi ke topik. Jadi gue pengen membahas sebuah masalah yang sebenarnya sangat mengganggu gue belakangan ini. Yaitu banyak orang yang menawarkan gue sebuah bisnis tanpa modal. Buat gue denger bisnis tanpa modal itu agak kurang klop gitu. Karena maksudnya bisnis tanpa modal itu apa? Oke lah kalau lu bilang bisnis tanpa uang modal. Ya gue percaya. Cuma kalau bisnis tanpa modal, men, itu benar-benar bahasa marketing dan benar-benar membuat persepsi yang salah. Mungkin ya kalau di kalangan masyarakat Indonesia itu, semua masyarakat atau mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa modal itu dalam bentuk fisik, yaitu uang. Uang lembaran yang benar-benar ya bentuknya kertas lah, atau enggak bentuknya logam. Atau juga mungkin sekarang bentuknya angka di nomor rekening gitu, saldo-saldo rekening. Atau enggak dalam bentuk kertas bertuliskan jumlah nominal kayak uang cek. Ya itu memang salah satu bentuk dari modal fisik. Cuma kalau semua bisnis itu harus bergantung kepada modal fisik seperti uang, ya semua bisnis di Indonesia kemungkinan bisa stuck di tengah jalan. Dan hal itu banyak terjadi. Bahkan ya anak-anak muda yang mungkin sepantaran gua, yang lebih muda dari gua, yang lebih tua juga dari gua, mereka itu berpikir kalau gua nggak punya modal ya usaha nggak mungkin jalan dan nggak mungkin bisnis gua bisa terwujud. Gua kasih tahu nih. Jadi gua dulu pernah ngambil salah satu mata kuliah di kampus gua, di mana mata kuliah itu tentang bagaimana cara lu membuat bisnis dari awal sampai berjalan. Lalu banyak teman-teman gue yang nanya ke dosen gue, Pak, gimana kalau seandainya kami itu nggak punya modal buat berbisnis, gimana dapat modalnya? Lalu dosen gue bilang apa? Dosen gue bilang, kalian kalau udah mikirin modal, bisnis kalian nggak akan bisa jalan. Karena itulah yang menghambat kalian, modal. Kalau seandainya kalian nggak memikirkan modal uang, ya bisnis kalian bisa jalan karena kalian memikirkan bagaimana cara bisnisnya itu bisa start, bukan bagaimana kalian menemukan uang untuk menjalankan bisnisnya. Dan fakta di lapangan juga banyak orang-orang yang bisnisnya jalan dengan modal yang benar-benar pas-pasan. Kalau lu lihat uangnya mungkin lu bisa bilang, ini mah bukan modal, uang jajan. Tapi bisnis mereka itu bisa jalan. Kenapa ya? Karena mereka memikirkan caranya buat menjalankan bisnisnya, bukan gimana nih uang jajan berubah jadi uang modal. Enggak, mereka membuat uang jajan ini, sorry nih gue bilangnya uang jajan ya, uang jajan ini berubah jadi bisnis,
bukan jadi uang modal. Toh kalau seandainya uang jajan kalian jadi sebuah bisnis, lalu bisnisnya berjalan, kalian dapat untung, ya untungnya itu berubah jadi uang modal kalian buat mengembangkan bisnis itu. Dan setidaknya kalian nggak perlu mulai lagi dari awal, karena awalnya itu ya udah mulai dengan uang jajan. Makanya gue tuh kurang suka atau kurang serak dengar kata bisnis tanpa modal. Karena nggak masuk akal aja buat gue. Oke lah kalau gue pernah dengar pekerjaan di mana lu tinggal tidur, lalu lu dapat gaji sekitar ratusan juta, itu masih gue percaya. Cuma kalau bisnis tanpa modal, tanpa lu perlu ngapa-ngapain, lalu lu dapat duit aja, itu nggak masuk akal. Pasti ketika dia bilang bisnis tanpa modal, ada sesuatu yang perlu lu lakukan agar lu bisa mendapatkan uang atau keuntungan. Dimana yang lu lakukan itu adalah modalnya, berarti lu menggunakan modal non fisik, dimana yaitu bukan uang, yaitu effort lu. Modalnya adalah effort, usaha lu, waktu lu, itu semua modal. Lalu kalau bicara tentang modal, ini sering banget loh dibahas di seminar-seminar bisnis, seminar-seminar motivasi, dan seminar-seminar karir, di mana para pembicaranya sering banget bilang bahwa modal itu bukan selalu tentang uang. Cuma yang anehnya dan uniknya adalah setiap seminar-seminar yang gue ikutin itu pasti ada selalu yang mengatakan atau enggak ada pertanyaan tentang modal. Jadi pembicaranya itu selalu ngomong, kalau kalian mau berbisnis sebenarnya modalnya itu gampang. Yang penting adalah ada kemauan dari dalam diri. Atau enggak, dari sudut pandang lain mereka ngomong, kalau kalian mau berbisnis, modalnya itu cuma satu. Kalian harus punya kemauan dulu, harus ada niatnya dulu. Atau enggak, ada yang nanya, Pak, kira-kira untuk memulai bisnis itu, saya kan nggak punya uang yang banyak. Kira-kira cara dapat uangnya gimana? Lalu pembicara ngomong, kalian bisa dapat dari investor. Cuma kalau kalian mau berbisnis ya start aja dulu. Karena ya modal utama untuk berbisnis yang pasti adalah niat dan kemauan dulu. Uang mah bisa dicari belakangan. Dan itu selalu ada dalam seminar-seminar yang gue ikutin. Gue merasa udah kayak template, men. Kayak, oke, kalau lu dalam seminar, lu harus bahas ini. Cara memulai bisnis, lalu modal utama memulai bisnis. Tapi bermanfaat sih. Jadi ketika lu mendengarkan dari banyak orang berbeda, lalu mereka itu mengatakan hal yang sama, ya berarti kita harus percaya. Bukan cuma bilang, enak lu ngomong doang. Lu udah kaya, tinggal ngomong. Gua belum mulai, susahnya setengah mati. Ini nih kebiasaan-kebiasaan nyinyir-nyinyirnya nih yang bikin kesel. Gue pernah melakukan ini juga, cuma setelah dijalanin ya ternyata bener adanya. Karena ya pada dasarnya mau seberapa banyak pun orang yang ngomong hal yang sama, kalau seandainya di pikiran kita itu A, ya nggak mungkin berubah jadi B, kecuali kita udah melakukan dan ternyata fakta dari B itu benar, barulah mindset kita dari A berubah menjadi B. Karena kita harus punya bukti yang konkret, bukti nyata. Ya kayak ini aja sih orang pacaran, kalau yang cewek dibilangin sama temennya, cowok lu selingkuh, ya belum tentu ceweknya percaya, bisa aja temennya bohong kan. Cuma dia harus lihat dulu baru dia percaya. Kayak gitu. Waduh, jadi kebanyakan ngoceh nih gue. Tapi balik lagi ya, jadi dari seminar-seminar yang gue ikutin itu yang menurut gue adalah template, dimana modal untuk memulai bisnis itu ya sebenarnya cuma dua, yaitu kemauan atau niat untuk memulai usaha. Yang kedua adalah effort. Effort itu bisa berupa bagaimana lu menyediakan dananya, atau enggak skill apa yang bisa lu tanamkan, lu gerakkan untuk membuat sebuah produk, atau enggak bagaimana cara lu menjual sebuah produk kepada orang lain. Yang penting ada usahanya dulu deh. Ya percuma kan kalau lu punya niat, oke, besok gua jualan sepatu, cuma diem, ada orang lewat senyum, ya nggak bakal kejual lah. Kecuali yang lu jual itu senyum, nah mungkin laku tuh.
Waduh, kok gua ngomongnya ngelantur ya dari tadi ya. Mungkin di episode 14 ini gua lagi mabok kayaknya. Udah dah, lanjut. Lalu kalau lu punya effort, lu selalu usaha buat dapetin uang, cuma lu nggak punya kemauan yang jelas, lu nggak punya niat yang jelas untuk membuat bisnis atau mau ngapain, itu nggak jelas. Ya sama aja. Ini real sih. Ketika lu punya niat ya, untuk ngebangun sebuah bisnis, di mana bisnisnya itu untuk ngebantu misalnya biaya sekolah lu, biaya uang jajan deh. Ya mungkin lu bakal usaha, lu bakal ngeluarin effort yang berat di awal-awal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lu. Tetapi ketika nominalnya udah memenuhi semua kebutuhan lu, udah mencakupi semua kebutuhan lu, kemungkinan effort lu atau usaha yang lu lakuin itu bisa turun, sehingga setelah kebutuhan lu terpenuhi ya lu leha-leha, lu santai-santai. Kebetulan temen bisnis gue ini, partner bisnis gue ini, dia punya kakaknya itu juga dulu buat usaha. Gue diceritain sama partner bisnis gue, dulu kakaknya ini mulai usaha sejak dia masih SMA. Jadi dia mulainya pakai uang jajan dia sendiri. Dia itu jualannya sablon baju, DTG. Dan gue diceritain juga bahwa dulu kakaknya itu punya niat untuk mengumpulkan uang ratusan juta agar bisa memenuhi semua keinginan yang dia mau. Dari awal itu dia mulai sablonnya itu, dia beli bajunya, lalu sablon di tempat lain, lalu mulai berkembang. Akhirnya dia bikin mesin sendiri. Bikin loh, bukan beli. Beli spare partnya, bikin. Dan yang gue denger adalah saat dia mulai masuk ke jenjang kuliah, artinya dia baru mau masuk kuliah, dia udah bisa beli mobil sendiri. Dimana di masa-masa itu, lu bayangin aja deh, kira-kira berapa ya? 5-6 tahun yang lalu, nggak banyak anak SMA yang bisa beli mobil sendiri, pakai uang sendiri. Gila, itu sebuah pencapaian yang wah banget buat kakaknya. Gila nggak tuh? Keren nggak tuh? Udah kayak motivator belum gua? Cuma yang gua dengar dari temen gua ini adalah ketika cicinya mulai atau kakaknya itu mulai, memang udah ada niat yang cukup besar dan punya ambisi yang besar. Makanya effortnya itu besar. Coba lu bayangin sampai bela-belain bikin mesin sendiri. Mesin DTG, mesin sablon sendiri. Dengan beli spare partnya lalu bikin. Itu butuh effort yang cukup besar dan modal yang cukup besar. Dimana modalnya itu juga dia kumpulin dari nyablon-nyablon dari tempat orang dulu. Jadi ya benar aja sih kalau dibilang modal utama untuk memulai bisnis itu adalah kemauan dan niat untuk membangun sebuah bisnis. Lalu yang kedua adalah effort atau usaha untuk memulai bisnis itu dan menjalankannya. Ya mungkin itu aja sih yang pengen gue sampaikan dari topik ini. Oh ya, gue mau ngasih tahu ya, ini dari episode-episode sebelumnya selalu lupa gue bahas. Jadi Opsiana Podcast itu punya Instagram namanya @opsiana_media. Kalian kalau mau follow boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gue ikhlas, gue yang ikhlas. Jadi di Instagram itu gue bakal ngepost ya podcast terbaru dari gue dan Opsiana ini. Lalu gue juga memulai segmen baru di Instagram, di mana segmen itu berjudul bahas ringan. Jadi di segmen bahas ringan itu, Opsiana itu bakal ngepost selama seminggu tentang satu buah topik. Jadi bakal dikupas secara ringan aja, nggak begitu detail, tapi ringan, sekedar informasi aja. Jadi dalam satu topik itu banyak informasi yang bisa kalian dapatkan dalam waktu seminggu. Dan biasa topik-topik yang bakal gue kupas itu ya topik-topik yang cukup berat. Makanya topik berat gue bikin ringan. Nah kalau di podcast kan beda tuh. Topik ringan gue beratin biar ada isinya aja, biar panjang. Cuma ya gitulah, namanya juga usaha kan. Oke, itu aja sih. Jadi opsi ada di tangan kalian. Jangan jadikan uang itu sebagai penghambat kalian untuk maju. Karena hanya butuh niat dan effort dari diri kalian sendiri
untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.